Baiklah, pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pengembangan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris, saya akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tingkat SMP atau MTS kelas 7. Kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi inti yang pertama, sikap spiritual yang dimaksudkan yaitu menanggapi dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi pengetahuan, mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa pengantar komunikasi internasional. Kemudian pada kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial, yang dirumuskan sebagai jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, percaya diri, toleran, motivasi internal, dan lain-lainnya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Kompetensi dasarnya yang pertama, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Yang ke-2.2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 2.3, menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli kerjasama, dan cinta damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Dalam kompetensi pengetahuan ini lebih kepada materi yang diajarkan oleh gurunya kepada siswa. Di 3.1, di kompetensi intinya di sini dirumuskan memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tapak mata. Kemudian kompetensi dasarnya yang ke-3.1, membahas ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf serta responnya. Di materinya diajarkan tentang teks lisan untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, permintaan maaf serta responnya. Yang ke-3.2, memahami ungkapan perkenalan diri serta responnya. Di materinya membahas tentang teks lisan dan tulis sederhana untuk perkenalan diri serta responnya. 3.3, memahami teks lisan dan tulis untuk menyebut nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Di materinya membahas tentang teks lisan dan tulisan untuk menyatakan nama hari, bulan dalam bentuk angka, dan tanggal. 3.4, memaparkan jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Di materinya teks lisan dan tulis untuk pemaparan jati diri sesuai dengan konteksnya. 3.5, memahami fungsi sosial struktur teks untuk memahami teks lisan dan tulis untuk menyebut nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Di materinya membahas tentang teks lisan dan tulis untuk menanyakan nama dan jumlah bintang dan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 3.6,
memahami teks label, nama, dan daftar barang sesuai dengan konteks penggunaannya. Di materinya membahas tentang teks tulis label, nama, dan daftar barang list. 3.7 membahas tentang menanyakan sifat orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Di materinya menggunakan teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan sifat orang, binatang, dan benda. 3.8 memahami fungsi sosial struktur teks untuk menyatakan dan menanyakan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Di materinya menjelaskan tentang teks lisan dan tulis untuk menyatakan tingkah laku, tindakan, fungsi dari orang, binatang, dan benda. 3.9 membahas instruksi, tanda atau rambu lalu lintas, peringatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Di materinya juga menjelaskan tentang rambu lalu lintas dan tanda peringatan. 3.10 membahas deskripsi orang, binatang, dan benda yang sederhana dan pendek sesuai dengan konteks penggunaannya. Sama di materinya juga menjelaskan tentang deskriptif. 3.11 memahami fungsi sosial dan unsur kebangsaan dalam lagu. Di materinya menjelaskan teks lagu pendek dan sederhana. Biasanya lagu dinyanyikan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester yang siswanya harus menyanyi di depan kelas atau per grup. Nah, untuk yang kompetensi yang keempat menjelaskan tentang keterampilan. Materinya sama dengan yang kompetensi 3, tetapi dipraktekkan langsung. Keterampilan yang langsung dipraktekkan oleh siswanya. Jadi kompetensi pengetahuan yang ketiga dengan kompetensi yang keempat, keterampilan itu saling berhubungan materinya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.